teman-teman trader, ketemu lagi bersama Bro Kando di sini. Nah, ini saya update kembali untuk transaksi kita di minggu yang lalu ya teman-teman, di tanggal 26. Nah, posisinya waktu itu ada di sini ya teman-teman. Masih di daerah sini, belum menyentuh entry waktu itu ya. Entry kita ada di garis hijau ini. Garis hijau, stop loss kita di garis merah ini, dan taking profit kita sebenarnya taking profit ada dua ya sebenarnya, cuma kan karena saya opennya cuma 0,01, jadi lot terkecil nggak bisa di partial close ya teman-teman. Saya rencananya waktu itu kalau memang bisa dibuat dua taking profit pertama di sini, dan ternyata dia sweep dan harga respect ya, bisa turun ke bawah di sini. Lot terkecil nggak bisa di partial close ya teman-teman. Saya rencananya waktu itu kalau memang bisa dibuat dua taking profit, setelah dia naik seperti ini dia bisa turun ke bawah. Nah, tapi saya tetap tahan di taking profit kita kedua di garis biru ini teman-teman, garis biru itu ya. Oke, nah dan seperti kita lihat di sini, price sempat membuat penurunan. Dia ambil entry saya di sini, dia naik sedikit, dia buat penurunan, sempat floating loss sekitar 20-an pips. Dia ke atas sini sempat profit, floating profit 20 pips, turun ke bawah, floating loss lagi atau floating minus maksud saya sekitar 10 pips. Kemudian dia naik ke atas sini, sempat udah profit, floating profit 50 pips, dan turun kembali di sini. Dan saya sudah jelaskan di video sebelumnya, sebelum ini, di sini ada order block yang sangat bagus. Kemudian dia benar yang di kotak hijau ini, kemudian dia benar-benar memantul di situ, dia touch langsung naik seperti ini. Sebelum ke profitnya ada beberapa hal yang menarik teman-teman. Menariknya kita lihat di M15. Kita lihat di M15. Nah, ini kan entry saya di garis hijau ini. Kemudian price sempat kembali ke sini mendekati entry saya. Tapi saya tetap tahan transaksi saya karena memang analisanya kan ini bullish trend. Nah, kemudian saya lihat juga di area sini ada order block yang cantik disertai dengan imbalance atau fair value gap. Jadi itu menurut saya order block yang cukup bagus. Oke, dan benar teman-teman, dia touch rate di sini kemudian dia naik seperti ini. Oke, saya ulangi. Yang menarik adalah pada saat price naik dari order block ini ke atas, membuat suatu pola teman-teman. Oke, lebih jelasnya kita lihat di M5 aja. Oke, di sini price melakukan pergerakan yang bagus dan menarik menurut saya. Price naik seperti ini, seperti ini, dan dia break zona yang pertama, kemudian dia hanya sweep saja, dia kembali ke bawah. Dan saya katakan kalau dia sweep seperti itu, kemungkinan dia akan turun ke bawah dan mencari zona demand kalau secara price action, atau mungkin dia akan mencari liquidity ya teman-teman. Dan ternyata dia masih naik ke atas. Dia sebelum dia menyentuh zona yang kedua, dia turun ke bawah. Dan kalau kita lihat di sini, kalau dia membentuk high, low, higher high, lower low, biasanya zona ini adalah zona yang sangat bagus karena ini adalah pola apa teman-teman? Ada yang tahu kan pasti? Yap, benar sekali, pola Quasimodo. Pola Quasimodo biasanya adalah pola pembalikan atau pola reversal ya teman-teman. Oke, nah kemudian
hal yang harus kita perhatikan, dia membuat pola Quasimodo ini berada pada price action zone. Nah, price action zone itu adalah berada di tengah-tengah antara dua zona ya teman-teman. Beda kalau memang dia langsung touch ini kemudian dia ke bawah, kemungkinan dia seperti ini dan ke bawah. Tapi ini dia sebelum mencapai zona ini, dia sudah langsung ke bawah teman-teman. Langsung ke bawah. Di sini pasti banyak yang terjebak ya teman-teman. Banyak mungkin yang, apalagi para trader Quasimodo, mereka akan sell di sini untuk mengharapkan harga ke bawah dengan stop loss di atas sini. Ya. Tapi kalau seperti itu mereka pasti kena stop loss seperti ini. Nah, kemudian yang menarik di sini, mungkin teman-teman yang suka chart pattern, mereka pasti mengetahui yang ini. Oke. Jadi setelah Quasimodo, high, low, higher high, lower low, dia membuat higher high lagi. Ini dinamakan pola diamond ya teman-teman. Pola diamond ini merupakan manipulasi dari Quasimodo ya, untuk menjebak para trader Quasimodo, maka terbentuklah pola diamond ini teman-teman. Pola diamond ini untuk menjebak para trader Quasimodo. Jadi ciri-cirinya dia membuat high, low, higher high, lower low. Harusnya dia akan respect di sini, tapi dia membuat lagi price membuat higher high kembali. Ini namanya pola diamond. Biasanya pola diamond ini dia terbentuk apabila pola Quasimodo ini dia belum menyentuh zona supply di sini. Dia kan belum sentuh nih. Otomatis dia akan mencari zona supply untuk bisa lebih jauh ke bawah. Buktinya dia naik seperti ini, kemudian dia turun meskipun di price tidak turun signifikan seperti ini ya teman-teman, tapi setidaknya dia sudah menghargai pola price, menghargai pola diamond. Setidaknya dia agak sedikit turun ke bawah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini lagi kalau saya lihat ada satu pola juga namanya, tapi ini mungkin jarang yang bahas ya teman-teman. Dia naik impulsif seperti ini, dia turun juga cukup impulsif, dan dia naik secara perlahan seperti ini, membentur zona supply kecil di sini, kemudian dia turun seperti ini, price turun seperti ini atau seperti ini, yang penting dia turun. Ini ada yang tahu nggak nama polanya apa? Ayo, boleh tulis di kolom komentar loh, silakan ya. Iya, pasti teman-teman yang pernah belajar mereka pasti udah pada tahu. Namanya ini adalah pola, tulisannya sih Can-Can. Apakah dibaca kan atau Kenke? Pokoknya tulisannya Can-Can deh. Kan lah, seperti itu ya, pola kan. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian oke, kita hapus dulu. Setelah itu, nah seperti yang saya katakan sebelumnya, zona yang kedua ini meskipun dia ada daerah ini atau kawasan ini ada memiliki order block yang sudah termitigasi. Saya katakan di video sebelumnya, bukan berarti order block yang termitigasi itu akan bablas langsung seperti ini, enggak juga. Saya katakan di situ tetap order block yang sudah dimitigasi tetap memiliki kekuatan atau kemungkinan untuk memantulkan harga seperti ini. Dan memang benar-benar terjadi ya teman-teman. Kalau saya lihat di sini, setelah menyentuh zona yang ini dari 620 dia turun sampai ke 590, berarti sekitar 30 pips. Lumayan ya teman-teman. Oke, sekitar 30 pips, lumayan loh teman-teman. Kalau ambil satu lot lumayan kan teman-teman, $300 lah, seperti itu. Nah, kemudian saya tetap tahan posisi saya yang di sini, posisi saya yang di garis hijau ini, posisi buy.
karena memang kita sudah targetkan dia di taking profit di angka ini, di level ini, di garis biru ini. Oke, dan ternyata syukur harga sesuai analisa ya teman-teman. Dan kita lihat setelah menyentuh biru ini dia memang agak naik ke atas. Dia lihat tuh turunnya cukup signifikan. Turunnya itu sekitar 40-an sampai 50 pips, 40 sampai 50 pips. Itu sesuatu banget ya teman-teman, 50 pips. Dan satu hal lagi harus kita lihat di sini yang menarik. Ini saya sudah tandai dengan kotak orange ini. Kotak orange ini kalau secara teori supply demand, ini kan demand nih teman-teman. Demand dia break supply ini harusnya dia menjadi dia break resisten ini, harusnya demand ini teorinya apabila dia memecah sesuatu, apakah itu resisten atau dia memecah supply di sini, di demand ini menjadi demand yang cukup kuat. Tapi apabila demand yang kuat ini di break saja seperti ini, di break secara langsung seperti ini hanya dengan satu candle dan dia terus ke bawah, nah ini menjadi zona swap zone. Swap zone atau zona pertukaran dari demand menjadi supply. Nah, kalau bahasa SMC-nya itu mungkin saya katakan sebagai bukan order block, breaker block ya teman-teman. Dia membuat breaker block. Dan kita lihat di sebelah kanan sini, price tepat sekali touch di situ dan dia langsung turun ke bawah. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini kan sebenarnya bullish trend sudah berubah dari bearish ke bullish. Kalau yang yang masih bingung, mungkin supaya mengerti bisa tonton dua video sebelum ini ya, karena ini saling berkaitan semuanya. Oke, jadi saya sempat katakan apabila ini merupakan tren bullish atau tren naik, otomatis high ini merupakan high yang lemah. Tapi lemah bukan berarti dia akan langsung break ke atas seperti ini. Tetap harus kita perhatikan apa yang ada di area sini teman-teman, area high ini. Kita lihat supply-nya, kita lihat apa-apa saja yang ada di situ. Buktinya price masih bisa menolak harga turun ke bawah dengan signifikan. Ini masih lanjut turun teman-teman. Ini real time, real chart ya teman-teman. Oke, dan karena dia menyentuh breaker blocks ini atau zona swap zone atau zona demand become supply. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, saya harap teman-teman trader pemula mendapatkan sesuatu yang baru ya. Dan kembali saya katakan kalau ada yang kurang mengerti bisa tulis komentar saja ya di kolom komentar. Dan tentunya subscribe agar supaya video-video di channel ini bisa langsung teman-teman update ya. Oke. Kemudian nah ini sih saya lihatnya dia akan mencari sesuatu nih. Dia akan mencari sesuatu untuk dia lanjut ke atas. Nah ini juga seperti saya katakan di video sebelumnya, ini merupakan target yang realistis ya teman-teman. Meskipun sebenarnya secara teori karena ini bullish trend atau trend up, kita harapannya price akan membuat higher high seperti ini ya teman-teman. Ini kan dia dari bawah sini low, high, kemudian lower low. Harapan kita dia akan membuat higher high seperti ini. Sebenarnya kita sesuai teori kita bisa memasang taking profit tepat di resisten ini atau mungkin bahkan ke higher high-nya lagi. Jadi seperti itu. Sebenarnya untuk menentukan higher high-nya itu di mana memang agak riskan karena kita tidak tahu harga akan sampai di mana dan berbalik ke bawah. Nah, kita lihat di H4 dulu. Tapi sebenarnya ada teknik-teknik tertentu yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan, wah mungkin harga akan ke sini atau ke sini. Beberapa teknik diantaranya yang pertama mungkin pakai Fibo Musang, kemudian yang kedua kita pakai
supply bisa supply demand, bisa support resistance, bisa significant support resistance, banyak teman-teman. Kalau kita lihat di sini mungkin ini bisa jadi tempat untuk harga ke bawah di sini, di area sini. Karena di sini ada pola Quasimodo, ini juga merupakan key level kalau saya lihat. Kemudian ada juga open price di sini ya. Nah, saya sudah katakan open price itu salah satu confluence ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke, karena kalau kita bahas di sini pasti akan jadi lebih panjang. Jadi itu beberapa confluence lah yang biasanya saya pakai untuk menentukan harga akan sampai di mana. Prediksi ya teman-teman, bukan memastikan. Saya memakai price action, supply demand, significant support resistance, open price, daily open price, weekly atau monthly open price. Seperti itu teman-teman. Dan ada lagi yang lainnya. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, jadi intinya saya mau tunjukkan ke teman-teman ternyata teknik smart money konsep yang kita pelajari ini, yang kita gunakan ini cukup efektif dan cukup menarik ya teman-teman untuk kita pelajari. Ini kan dia di sini, saya kembali refresh lagi ke teman-teman. Di sini high validnya dia membuat low, kemudian low ini memecah high valid dan dia membuat higher low dan dia membuat higher high lagi. Di sini boss, di sini boss. Oh, di sini change of character, di sini boss. Nah, otomatis dia akan seperti ini, membuat higher low dan kemudian membuat higher high. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini berjalan baik sesuai rencana kita. Oke, itu dulu teman-teman. Mungkin udah kepanjangan lagi nih. Oke. Nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman khususnya trader pemula bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau para master silakan kritik dan sarannya yang membangun atau masukan-masukannya. Dan tentunya semoga ini bermanfaat. Semoga juga trading kita jadi jauh lebih baik, jadi lebih konsisten profit dan bisa berkembang. Dan tentunya kita bisa mendapatkan banyak rezeki sehingga kita bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan istri, suami, anak, bagi yang sudah menikah, dan tentunya bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Oke teman-teman, itu dulu bersama Bro Kando saat ini. See you next video.